Timnas Malaysia gagal lolos ke Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina nanti. Berbeda dengan Timnas Indonesia yang berhasil lolos ke Piala Asia U20 setelah berhasil menahan imbang Yaman dengan skor 1-1, unggul selisih gol dengan Yaman. Dengan hasil tersebut, membuat fans Malaysia iri hati dengan Indonesia. Akun Malaysia yang bernama Syafiq tersebut ikut berstatement, "Indo, Konoha Poland Belanda nih, macam lacki je, bila-bila Konoha nih dapat grup stage mudah je, berbeza jauh dengan Malaysia yang dapat grup susah pun nak lolos Piala Asia U20. Konoha main bola pejam mata je, mudah betul lolos. Apa hal lah, Konoha main curang kah? Atau ada mafia kat Konoha? Tak patut dapat grup mudah. Bila Konoha dapat grup stage Malaysia, saya rasa tak akan loloslah Konoha Belanda Poland tuh." Hahaha. Dengan statement tersebut membuat fans Indonesia menyerbu akun Malaysia tersebut ramai-ramai. Berikut komentar netizen Indonesia kepada fans Malaysia. Mengejek Indonesia dengan pemain warisan. Malaysia ikut-ikut cari pemain warisan. Apa nggak malu? Tapi Malaysia udah biasa nggak malu. Suka klaim dan tiru ini itu. Sombong duluan, akhirnya kalah. Kalau pingin grup mudah, buat grup sendiri saja. Juara sendiri. Hahaha. Malaysia tidak layak untuk kompetisi FIFA. Cocoknya Malaysia untuk turnamen serumpun Cup Piala Merdeka sama kejuaraan Selangor Cup. Malaysia yang mengaku cerdas ternyata kurang literasi. Coba dibaca pembagian pot AFC U20. Mereka nggak mau mengakui kalau timnas juniornya selevel dengan Bangladesh dan India. Malaysia hanya tim figuran di setiap turnamen Asia dan internasional. Kecuali di turnamen yang dia buat sendiri. Saran aku, tekan si Midin agar mengundurkan diri dan ganti dengan si Toel. Pasti prestasinya melonjak ke bawah. Tetap sokong Datuk Hamidin, kekalkan jawatan sampai bila-bila masa mendonea. Setelah tidak lolos ke AFC U20, kabarnya pasukan kebangsaan Harimau Malaya akan mengadakan World Cup Merdeka 2.0. Level timnas Malaysia, baik di senior maupun junior, adalah datang awal dan pulang lebih awal. Nanti kualifikasi Piala Asia 2027 nggak lolos pisan, langsung bikin Merdeka game lagi. Dah bikin turnamen Piala Merdeka aja, pilihin yang kau suka. Hamidin cuma cari pengalaman, bukan cari juara. Jadi supporter Malaysia harus sadar diri. Apapun yang terjadi, Malaysia akan lolos ke Piala Dunia yang lain. Kecuali kejuaraan yang Malaysia buat sendiri baru bisa juara. Kalau buatan AFC atau buatan FIFA, jangan harap bisa menang. Semua pemain, pelatih, fans, dan presiden FAM terlalu sesumbar, sombong, dan memandang enteng lawan. Jadi untuk mencari kemenangan, bikinlah kejuaraan sendiri. Pasti juaranya kucing Malai. Malaysia sudah tidak bisa berpikir jernih lagi karena tertekan dengan timnas Indonesia. Mereka benar-benar tidak mau di bawah Indonesia. Bukannya menyusun strategi, tetapi buru-buru demi gengsi. Akhirnya bila-bila masa. Fans Harimau Malaya sibuk mikirin timnas negara lain, bukan support apa yang telah mereka lakukan sampai saat ini. Kalah menang biasa itu. Padahal skema main timnas Harimau Malaya saat ini jauh lebih baik dari asuhan Kim Pan-gon. Kagak sabaran dengan proses. Malaysia Maledes jago kandang tong kosong aja. Efek sering menghina Indonesia. Sulit dipercaya tim seperti Malaysia yang bermain tiki-taka memakai gagal lolos ke Piala Asia U20. Dukung terus Hamidin yang selalu bikin event spektakuler dan selalu jadi juara di Piala Ciki Citata. Daripada Malaysia komen-komen gak jelas tentang timnas Indonesia, tengok pemain bola sepak kebangsaan Malaysia sendiri. Apa wajahnya Melayu semua, bangsa yang bukan asli Melayu walau lahirnya mungkin di Malaysia, tapi tetap saja bukan asli Bangla Melayu. Maka jangan selalu melihat halaman rumah orang sampai halaman rumah sendiri lupa dilihat. Mana nih netizen dan media Malaysia yang merasa permainan timnasnya mendunia? Kok pada ngilang setelah tahu bahwa Malaysia U20 gagal lolos?
Masih ada harapan lolos bila Korea Utara dan Tajikistan mengundurkan diri. Negaranya menang, Indonesia yang mereka ejek. Negaranya kalah, Indonesia pula yang disalahkan. Tidak tahu malu netizen Malaysia plus L nih. Malaysia zaman dulu diingat bila masa. Padahal Korea Utara itu pot 5 loh, paling lemah. Malaides levelnya Brunei je. Imbang lawan Korut udahlah bila masa. Spesialis fase grup. Kiper Malaysia menyala rambutnya. Katanya Malaysia tim hebat nomor 1 di ASEAN, di Asia, di dunia. Tapi bohong. Yang penting Malaysia negara pertama yang sudah mengangkat trofi tahun 2024 Piala Merdeka. Ujung-ujungnya fans Malaides pasti mengeluarkan 3 kata mantra ampuh milik mereka. Kita ada peningkatan. Katanya DNA pelatih dari Spanyol akan nempel di Harimau. Saran untuk Malaides, kamu harus introspeksi diri, jangan sombong, jangan suka menghujat, jangan suka mengklaim milik negara lain. Kamu harus banyak belajar moral dan etika. Sadarlah Malaides. Makanya masuk pot 1 kayak King Indonesia. Jangan hanya iri, lolos grup juga wajar ja lawan tim berat. Buat Upin Ipin, Piala Merdeka lebih penting daripada Piala Asia. Ngaku King ASEAN lah, Harimau Malaya lah, DN Spanyol lah. Ternyata semua hanya omong doang. Saran aja nih, mending benahi dulu internal farm. Tak usah ngurusin tim tetangga. Dan jangan sombong. Nyenggol tetangga, giliran disenggol balik ngamuk. Karena ada grup yang 4 tim. Kalau semua grup 5 tim, maka status AFC tersebut tidak berlaku. Malaysia sudah bangga dengan Piala Ciki. Kalau lolos semakin sombong. Malaides masih ada peluang lolos asalkan Korea Utara, Tajikistan, dan Oman mengundurkan diri. Setelah ini, Farid Adnan, salah satu pemain timnas Harimau Malaya U20 berdarah Melayu Bangla yang tidak pernah dimainkan di kualifikasi AFC U20 ini, camat, pasti akan terkenal dan menjadi selebriti Malaides yang berkarir sampai internasional. Akibat meremehkan timnas bangsa lain, Malaysia pulang kampung. Terkadang permainan bagus belum tentu memenangkan sebuah pertandingan. Kasihan timnas Malaysia selalu gugur di fase grup, mau senior, junior, sama saja. Aku senang Malaides nggak ikut lagi Piala Asia U20. Bye-bye Malaides. Indonesia menang dibilang lawannya lemah semua. Giliran Malaides diberi lawan lemah, selevel Sri Lanka tetap nggak bisa menang. Terus maunya gimana? Tahniah Harimau Melayu atas lolosnya ke pusingan AFC di tahun 2045. Hehehe. Malaysia harus suruh milih grup sendiri biar mereka yang milih lawannya. Kasihan mereka, satuin sama Timor Leste, Brunei, Singapura, Filipina. Cariin yang lemah biar Malaysia bisa menang. Bagus sirik berarti tanda tak mampu. Ternyata lawan 10 orang saja tak mampu menang. Mudah-mudahan semakin turun rankingnya. Selamat tinggal. Seniornya udah nggak lolos Piala Dunia, nah tambah lagi U20-nya nggak lolos juga. Wak. Cukup di level Piala Ciki saja timnas Bangla.